Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini terambil dari Roma 11 ayat 25 sampai 36 yang kita fokuskan pada ayat 33 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudaraku, bagian ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita sebagai orang Kristen, bukan berlatar belakang Yahudi, agar tidak merasa lebih baik dari orang-orang Yahudi yang menolak Kristus. Seperti Allah juga tidak menghendaki orang-orang Yahudi atau bangsa Israel membanggakan diri mereka sebagai bangsa pilihan Allah, sehingga memandang rendah orang-orang dari suku bangsa lainnya. Ketika kita menganggap diri lebih baik dari orang Yahudi karena menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu menunjukkan bahwa kita merasa berjasa karena hal itu. Dan karena penerimaan kita kepada Kristus, kita diterima dan diselamatkan Allah. Padahal jika kita telusuri bagian ayat 25 hingga 36 dari pasal 11 kitab Roma ini, maupun keseluruhan kitab Roma dan kitab-kitab lainnya dalam kitab suci kita, Allah menunjukkan kepada kita bahwa iman kita kepada Kristus itu adalah juga pemberian atau kasih karunia Allah, seperti halnya Kristus yang tersalib itu sendiri. Melalui kedaulatan hikmat, kasih, dan keadilannya yang sempurna, Allah mengeraskan sebagian hati orang Yahudi atau Israel oleh pilihan mereka untuk tetap berdosa dan melawan Allah, sehingga mereka menolak Kristus agar orang-orang pilihan Allah dari berbagai bangsa-bangsa lainnya yang bukan Yahudi dapat beroleh bagian di dalam kasih karunia Allah yang dinyatakannya di dalam Kristus anak tunggalnya. Allah memilih dan menetapkan keselamatan di dalam Kristus saja bagi orang pilihannya. Allah menjanjikan keselamatan itu di dalam Kristus yang akan dihadirkannya melalui garis keturunan Hawa atau manusia. Allah dengan berbagai macam cara mencari dan hendak membawa kembali atau menyelamatkan umat pilihannya. Melalui para nabi yang dibangkitkannya, Allah menyatakan janji mesianis kepada Israel serta orang pilihannya dari bangsa-bangsa bukan Israel. Allah menggenapkan janji mesianis atau janji keselamatannya kepada orang-orang pilihan Allah melalui inkarnasi Kristus, penderitaan dan kematiannya di salib serta kebangkitannya. Allah menghidupkan kembali manusia batin atau rohani di dalam umat pilihannya yang telah mati karena keberdosaan kita sejak kejatuhan Adam dan Hawa itu, serta mengaruniakan iman kepada Kristus, anak tunggalnya itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Juga pertobatan atau kelahiran baru oleh karya Allah Roh Kudus di dalam diri setiap umat pilihannya. Semua terjadi karena Allah sendiri. Bahkan akan datang dalam waktu Allah dan atas kehendak dan kuasa Allah, Allah akan membawa orang-orang pilihannya dari kalangan Yahudi atau Israel yang dahulu kala kaumnya umumnya menolaknya dengan cara serupa seperti cara Allah membawa kita ke dalam kumpulan kawanan domba milik kepunyaan Allah. Tidak ada lagi Yahudi atau Yunani, budak atau hamba, sebab Allah sendiri memilih dan menetapkan dari antara berbagai suku, kaum, dan bangsa umat pilihannya karena kasih karunia-Nya. Sejak beberapa tahun lalu, Allah bekerja melalui misi kembali menjangkau orang-orang Yahudi dengan Injil. Cukup banyak dari mereka yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Dan Ia masih tetap bekerja di antara setiap suku, kaum, dan bangsa. Allah bertindak di dalam otoritasnya yang mandiri dan berdaulat penuh, merencanakan, menetapkan, dan menggenapkan semua itu. Segala sesuatu sesungguhnya dari Allah, oleh Allah, dan bagi kemuliaan Allah sendiri.
bukan oleh karena ide dan pikiran manusia. Sebab itu, kita tidak boleh merasa bangga dan merasa berjasa karena telah percaya kepada Allah di dalam Kristus. Jangan juga menganggap bahwa kita lebih superior dari mereka yang belum percaya, kemudian bertindak sesuai pikiran dan kehendak kita yang dikuasai kecenderungan manusiawi yang berdosa dalam memperlakukan sesama. Berilah penghormatan dan pemuliaan yang merupakan bagian atau hak Allah karena dirinya dan apa-apa yang telah dan terus diperbuatnya atas kita umat pilihannya karena kasih karunia-Nya. Doakan dengan sungguh-sungguh agar suatu saat nanti di dalam kehendak dan rencana serta kedaulatan kasih-Nya, mereka yang menolak Allah boleh dihidupkan manusia batinnya dan dikaruniakan Allah iman dan hati yang baru, di mana Kristus tinggal dan bertahta di dalamnya sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Rajanya. Terakhir, mari menundukkan hati dan sepenuhnya diri kita sebagai umat pilihan-Nya untuk mau terlibat di dalam kehendak dan rencana Allah yang mulia itu, untuk membawa kembali umat pilihannya dengan terus membagikan Injil Kristus yang telah terlebih dahulu menghidupkan kita kembali. Allah yang berdaulat penuh dan kasih itu, kiranya memampukan kita hidup dalam sikap rendah hati, penuh hormat kepada Allah, serta tunduk taat di hadapannya, memandang mereka yang menolak Kristus sebagai hal yang mendukakan, serta memohon kasih karunia-Nya, agar umat pilihan Allah yang turut mendengarkan Injil di tengah kumpulan manusia berdosa dari berbagai suku, kaum, bangsa, dan bahasa itu dibangkitkan Allah untuk kembali kepada diri Allah melalui Kristus Yesus anaknya yang tunggal itu. Amin. Oh, ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah. Kasih-Mu